I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini sesuai requestan kalian, saya akan membahas salah satu film disturbing yang bisa mengganggu mata kalian. Bahkan lembaga sensor perfilman harus mensensor beberapa adegan yang gak layak di film ini sebelum film ini tayang di bioskop Indonesia. Film ini berjudul Midsommar, menceritakan tentang sekelompok anak muda yang ingin mengunjungi festival musim panas di Swedia. Perjalanan yang awalnya seru justru berubah menjadi mencekam karena ritual dari sebuah sekte tersesat. Daripada saya makin spoiler dan kalian makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Enjoy the video. Di awal film kita diperlihatkan dengan wanita bernama Dani yang baru saja mengalami kejadian mengerikan di dalam hidupnya, di mana dia menemukan orang tuanya sudah tewas terbunuh akibat kakaknya sendiri yang mengalami penyakit bipolar. Kakaknya mengisi semua ruangan di rumah menggunakan asap knalpot mobil yang membuat kakak Dani serta kedua orang tuanya tewas keracunan. Dani yang tinggal beda rumah dengan orang tuanya langsung menghubungi pacarnya yang bernama Christian. Christian pun langsung menghampiri Dani dan menenangkannya. Setelah semalaman menangis tanpa henti, keesokan harinya Christian mengajak Dani ke acara pesta minum-minum bersama temannya, biar si Dani bisa sedikit melupakan kejadian yang baru saja dia alami. Pada saat di acara itu, Dani mengetahui kalau Christian ternyata sudah memiliki rencana untuk pergi ke suatu tempat, di mana salah satu teman Christian yang bernama Pele mengajak mereka pergi ke kampung halamannya untuk melihat acara festival musim panas di Desa Harga, tepatnya di Swedia, yang diadakan setiap 90 tahun sekali. Setelah sampai di rumah, Dani marah kepada Christian, karena sebagai pacarnya, dia tidak mengetahui sedikit pun tentang rencana kepergian Christian bersama teman-temannya. Akhirnya untuk meredakan ketegangan di antara mereka, Christian juga mengajak Dani untuk ikut bersamanya pergi liburan ke festival tersebut. Barangkali liburan itu bisa membuat Dani lebih tenang setelah tragedi yang menimpanya. Just a table. Taught the runic alphabet, so. Wow. I think it's very good you're coming. Thank you. Singkat cerita, Dani, Christian, Pele, Josh, dan Mark, mereka pun berangkat ke Swedia. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh kakaknya Pele yang bernama Ingemar. Dia juga mengenalkan mereka dengan teman-teman kuliahnya, yaitu Simon dan Connie. Di sini sebagai keramat tamahannya, Ingmar memberikan mereka jamur yang mereka nikmati di tengah pemandangan yang indah. Di sana mereka mulai berhalusinasi karena efek dari jamur tersebut. Tapi halusinasi yang dirasakan Dani kurang mengenakan, karena halusinasi yang dia lihat tentang kedua orang tuanya yang sudah tewas. Efek dari jamur itu baru habis belasan jam setelahnya, yang dimana mereka semua kembali sadar dari tidur mereka. Lalu mereka diajak Pele untuk melanjutkan perjalanan ke tujuan yang sebenarnya, yaitu Desa Harga, yang berada di pedalaman hutan yang lumayan jauh. Setibanya di desa itu, mereka langsung disambut oleh semua warga Desa Harga. Oh. Pelle. Welcome. Welcome. Hi. Welcome home. Oh. Pele juga mengenalkan mereka dengan pemuka agama yang ada di desa tersebut. Dia adalah pendeta Odd, yang sudah dianggap Pele sebagai ayahnya sendiri, karena si Pele ini yatim piatu. Dan kedatangan mereka ke desa itu bersamaan dengan dimulainya persiapan untuk upacara perayaan festival musim panas yang akan diadakan esok hari. Kemudian Pele mengajak mereka ke sebuah aula besar, di mana aula itu bisa mereka gunakan untuk istirahat dan tidur pada malam nanti. Singkat cerita, pada pagi harinya, mereka memulai upacara ritual festival itu dengan makan bersama. Tidak ada yang berani duduk duluan sampai 2 orang tertua yang disegani di desa itu duduk.
Mereka juga gak berani mulai makan duluan sebelum dua orang tertua itu menyentuh makanan mereka. Acara makan bersama itu ditutup dengan mereka meminum air suci. Kemudian kedua tertua tadi duduk di atas kursi singgasana dan mereka dibawa ke tempat ritual yang selanjutnya. Kedua tertua itu dibawa ke atas bukit kapur, sementara warga desa lain menyaksikannya dari bawah. Telapak tangan mereka disayat dan mengusapkan darah mereka ke batu yang sudah bertuliskan simbol suci. Lalu wanita tua itu berdiri di atas tebing dan terlihat seperti berdoa. Lalu tiba-tiba dia menjatuhkan diri dari atas tebing tersebut. Tentu saja kejadian itu membuat Simon, Connie, dan lainnya ikut panik. Mereka mulai mempertanyakan apa yang baru saja mereka lihat. Dan anehnya warga desa itu hanya diam dan tidak melakukan apa-apa. Tapi ritual tersebut ternyata belum selesai. Karena sekarang tertua pria itu juga mulai berdiri di atas tebing yang curam. Lalu kemudian tapi ternyata pria tua itu belum tewas dikarenakan kakinya duluan yang menyentuh tanah, yang membuat kakinya hancur seketika, dan dia teriak kesakitan. Warga desa yang melihatnya ikutan teriak kesakitan, seolah mereka merasakan apa yang dialami oleh pria tua itu. Lalu terlihat beberapa warga desa mendatangi pria tersebut untuk menuntaskan ritual mereka yang telah gagal dengan membunuh pria itu sampai dia benar-benar tewas. Karena sudah merasa nggak beres, Simon mengajak Connie untuk segera pergi dari sana. Lalu wanita bernama Sif menenangkan mereka dan dia menjelaskan semuanya. Sif berkata kejadian tadi merupakan adat kuno yang ada di desa itu. Ritual tersebut bernama Atestupa, di mana jika seseorang sudah mencapai umur yang cukup tua, mereka dengan sukarela akan mengakhiri hidupnya karena mereka tidak mau hidup sampai tua dan sekarat. Hal itu hanya akan menjadi beban bagi mereka dan merasa diri mereka sudah tidak berguna. Setelah kejadian itu, Dani sepertinya sudah kena mental. Dia pun membereskan pakaiannya dan segera pergi dari sana. Tapi Dani dihentikan oleh Pele. Di sini Pele mencoba meyakinkan Dani untuk tetap tinggal sampai acara festival ini selesai. Pele bisa merasakan trauma yang Dani alami. Ya karena dia juga merupakan seorang yatim piatu. Jika Dani bisa membuka hatinya dan menerima kehadiran Desa Harga, maka dia pasti tidak akan merasa kesepian lagi. Akhirnya Dani mengurungkan niatnya untuk pergi dari sana. Keesokan harinya warga desa memergoki Mark yang sedang kencing di sebuah pohon, yang dimana ternyata pohon itu adalah pohon suci. Salah satu warga desa sangat marah kepada Mark karena dia menganggap pohon suci itu adalah saudaranya. Pele pun mengingatkan Mark kalau pohon itu merupakan pohon keramat yang sangat berharga bagi warga desa itu. Di sisi lain, Connie terlihat kesal karena sudah ditinggal Simon pergi dari sana. Dia pun bersiap-siap dan keluar dari desa itu. Pada saat makan siang bersama, Mark terus ditatapi dengan penuh amarah oleh orang yang memergokinya kencing tadi. Sementara Christian menyadari kalau di pai daging yang dia makan terdapat bulu dan anehnya lagi, minuman Christian juga terlihat agak berbeda dengan warna yang lebih kemerahan. Sepertinya Christian tahu siapa orang yang menaruh bulu kemaluan itu di pai miliknya. Tidak lain tidak bukan, dia adalah Maya, salah satu perawan yang ada di desa itu. Dari pertama mereka datang ke sana, memang si Maya sering memandangi Christian. Hey, you'll come with me? Yeah? Yeah, great. Pada malam hari, Josh diam-diam keluar menuju rumah peribadatan. Secara diam-diam, Josh memfoto kitab suci Desa Harga, yang dimana hal itu sangat dilarang, karena tidak ada yang boleh membuka atau membaca kitab itu selain warga desa di sana. Dan ternyata aksi Josh diketahui oleh salah satu warga desa yang langsung memukulnya, hingga Josh meninggal dunia akibat geger otak. Terlihat warga yang memukul Josh itu menggunakan topeng dengan kulit mukanya si Mark. Ternyata Mark sudah tewas dan dikuliti sebagai hukumannya karena sudah mengencingi pohon keramat yang ada di sana.
Di sini Christian dan Dani tidak mengetahui kalau kedua temannya sudah tewas. Mereka menganggap Mark dan Josh sudah tidak tahan tinggal di sana dan memilih pergi dari desa itu secara diam-diam. Pada hari ketiga ini upacara akan kembali dilanjutkan. Di sini Dani dan Christian akan dipisah. Dani akan menjalani upacara dengan para wanita desa Harga, sementara Christian diminta untuk bertemu dengan Sif. Dani terlihat sudah menggunakan pakaian adat desa Harga. Bersama wanita lainnya, Dani diajak untuk ikut dalam ajang lomba menari. Sementara Josh sudah berada di ruangan Sif. Di sini dia agak sedikit takut karena mengira teman-temannya sudah membuat kekacauan di sana dan dia diminta untuk bertanggung jawab. Tapi ternyata Sif memanggil Christian ke sana bukan karena hal itu, melainkan Sif bertanya tentang perasaan Christian terhadap Maya, salah satu wanita perawan di desa itu yang menyukai Christian. Dan Sif juga berkata Christian diizinkan kawin dengan Maya. Di sini Christian hanya bisa terdiam dan keluar dari ruangan itu. Sementara Dani sepertinya sudah mulai bisa tersenyum dan bahagia. Dani sangat menikmati tarian itu. Banyak dari perempuan itu sudah lelah dan berjatuhan, tapi terlihat Dani masih bersemangat. Christian yang juga ikut melihat lomba menari itu tiba-tiba diberikan minum titipan dari si Sif. Karena tidak enak sama warga di sana, dia pun menenggak habis minuman itu, yang langsung membuat kepalanya pusing. Sementara Dani yang dari tadi terus berputar-putar dan menari, dia tidak merasakan pusing sedikit pun. Hingga akhirnya wanita yang lain sudah berjatuhan dan tinggal tersisa Dani yang masih bertahan. Sehingga Dani berhasil memenangkan lomba tari tersebut. Dani langsung dimahkotai sebagai McQueen, sebuah tanda kehormatan tertinggi bagi remaja yang ada di desa Harga. Dani diperlakukan layaknya seorang ratu. Bahkan ketika penjamuan makan, tidak ada orang yang berani makan duluan sebelum Dani menyentuh makanannya. Dan di sana terlihat Christian merasa gelisah, mungkin karena minuman yang diberikan tadi, dan dia seperti menahan sesuatu yang ingin keluar dari dalam dirinya. Setelah perjamuan makan selesai, Dani yang menyandang gelar McQueen diajak berkeliling untuk memberkati semua hewan ternak dan hasil bumi yang ada di desa Harga. Sementara Christian diminta memasuki sebuah bangunan. Sebelum masuk ke bangunan itu, Christian disuruh untuk menghisap sesuatu yang membuat dirinya semakin lemas. Ternyata Christian disuruh untuk melakukan ritual perkawinan yang sudah disiapkan untuk dia dan Maya. Pernikahan mereka juga ditonton oleh beberapa wanita lain, tentu saja tanpa busana. Sementara si Dani tidak mengetahui hal tersebut, sampai ketika Dani sudah berada di dekat bangunan itu. Di sana Dani mendengar suara wanita meraung. Pas dicek, Dani sangat terkejut melihat pacarnya sudah bersama wanita lain. Dani patah hati sekaligus jijik melihat ritual tersebut. Kemudian Dani dibawa oleh para wanita ke dalam aula kamarnya. Kepahitan di hidup Dani sepertinya sudah lengkap. Setelah ditinggal kedua orang tuanya, sekarang dia harus menerima pengkhianatan dari pacarnya sendiri. Para wanita yang melihat Dani menangis, mereka pun ikut menangis, seolah mereka bisa merasakan apa yang sedang Dani rasakan. Sementara Christian yang sudah selesai menjalani ritualnya, langsung berlari menjauh. Dia pun masuk ke dalam kandang ternak untuk bersembunyi. Tapi di dalam sana, dia malah menemukan Simon, yang ternyata si Simon tidak pergi dari desa itu, melainkan dia sudah dibunuh. Dan tubuhnya dimodifikasi seolah menyerupai seekor kupu-kupu. Lalu Christian dibuat pingsan oleh salah satu warga yang berhasil menemukannya. Singkat cerita, hari ini merupakan hari terakhir dari proses upacara. Itu artinya perayaan festival musim panas di desa Harga juga akan berakhir.
Kepala desa di sana menjelaskan bahwa akan ada persembahan 9 nyawa manusia sebagai ganti karunia dari alam yang sudah diberikan kepada desa Harga. 9 nyawa itu diambil dari 4 orang dari luar desa Harga, yaitu Mark, Josh, Simon, dan Connie. 4 nyawa lainnya akan diambil dari orang yang ada di dalam desa Harga. Salah satunya si Ingmar, kakaknya Pele, yang dengan sukarela menawarkan dirinya. Sementara 1 orang lagi harus dipilih oleh Dani, yang sudah menjadi seorang McQueen. Dia harus memilih salah satu warga desa atau pacarnya sendiri, yaitu si Christian. Karena sudah terlanjur sakit hati, akhirnya Dani memilih Christian yang akan menjadi orang ke-9 dalam ritual persembahan itu. Christian dibawa dan dimasukkan ke dalam tubuh beruang yang sudah dibuang organ dalamnya. Lalu dia dibawa ke sebuah bangunan bersama 8 korban lainnya. Mereka semua disusun dan ditempatkan di atas jerami. Kemudian mereka membakar jerami-jerami itu. Semua warga desa yang melihat ritual tersebut ikut berteriak, seolah mereka juga merasakan penderitaan dari 9 korban persembahan itu yang telah dibakar hidup-hidup. Dan film pun selesai. Kalau masalah film sekte sesat atau penyembah setan, memang selalu keren dan gak ada matinya. Gimana teman-teman, apakah kalian cukup terhibur dengan film Kopet 1 ini? Kalau terhibur, jangan lupa subscribe, karena selanjutnya kita akan kembali membahas film-film psikopat yang lebih menegangkan. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di next video.